video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TLD Mardadillah dan tim saya bernama Aldi Firansyah, Sidik Fahmi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SQL injection. Kami akan membuat tentang SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik hacking untuk mendapatkan akses pada sistem database yang berbasis SQL. SQL Maps adalah sebuah tools yang digunakan untuk melakukan penetration testing ke sebuah website dengan mengeksploitasi variabel yang terdapat pada sebuah website, baik yang dikirimkan melalui metode POST ataupun GET. Teknik hacking yang menggunakan SQL Maps ini dinamakan SQL injection. SQL sendiri merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat serta mengolah database. Dalam melakukan teknik SQL injection, para hacker akan memanfaatkan celah keamanan pada web atau aplikasi. Mereka akan memasukkan perintah SQL ke dalam database mesin server sehingga mereka dapat masuk ke dalam sistem tanpa harus memiliki username dan password administrator. SQL injection ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kurangnya penanganan terhadap karakter-karakter seperti tanda petik 1 atau karakter double minus, yang dapat menyebabkan suatu aplikasi dapat disisipi peretas dengan perintah SQL. Jadi untuk mendownload SQL Map-nya itu dapat didownload di SQL.org atau web resminya dari SQL. Dan di sini saya sudah memasuki web resminya Python. Kami di sini menggunakan Python dengan versi terbaru yaitu 3.10,1. Dan selanjutnya kami juga sudah berada di website tertentu untuk menginjeksikan database tersebut. Jadi untuk melakukan injeksi, kita akan masuk ke CMD dari PHP. Yang pertama kita masuk ke cd titik slash titik, kita enter dan dir. Dan di sini kita akan masuk ke Python. cd Python 27. Kita enter. Dan setelah kita masuk ke Python, kita akan masuk ke SQL Map-nya. cd SQL Map. Enter. Dan setelah itu kita akan menginstal SQL Map tersebut. SQL Map.p. Kita enter. Nah, inilah instalasi dari SQL Map tersebut. Baik, setelah itu kita akan menginjeksikan sebuah website untuk mengetahui database tersebut. Dan website yang akan kita lakukan injeksi tersebut yaitu website tersebut ini kita copy linknya, kita klik SQL Map ini kurang itu dan kita paste dan kita akan masuk ke database tersebut kurang DBS. Kita enter. Nah, di sini sudah keluar 3 database. Yang pertama DB83231 underscore alsolog dan yang kedua DB83231 underscore asphalt. Dan yang terakhir information underscore schema. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke database DB83231 assolog, yaitu dengan codingannya seperti yang tadi. Kita hapus
DB-nya kurang DB. Kita copy database ini dan kita paste. Kita paste, setelah itu kurang 2 kali, tabel, kita enter. Nah, di sini sudah keluar 14 tabel dari database tersebut. Dan untuk mengetahui informasi skema dari database ini, kita akan melakukan codingan, yaitu seperti tadi, kita hapus DB ini, kita masukkan information underscore skema, kita enter. Nah, di sini sudah keluar database umum, yaitu informasi skema. Ini ada beberapa 72 tabel. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel dari database user privilege dengan codingan itu seperti ini. Saya masukkan kolom, kita enter. Dan ini sudah keluar 4 kolomnya. Yang pertama grade, kedua is grade table, dan 3 privilege type dan tabel katalog. Dan selanjutnya terakhir kita akan membuka kolom dari database ini itu dengan codingan kolom. Kita ganti kolom ini dengan DAM, enter. Nah, ini hasil dari pencarian database dengan menggunakan SQL injection lewat SQL map itu dengan satu entry grid. Dan nah, baik, sekian dari uji coba SQL injection dan SQL map. Kesimpulan dari cara mendapatkan database website menggunakan metode SQL injection, yaitu teknik hacking paling populer pada aplikasi web dengan prinsip melewatkan perintah-perintah SQL lewat aplikasi web untuk dieksekusi oleh database backend. Kelemahan akan muncul apabila inputan user tidak disaring atau difilter dengan sempurna dan akhirnya dieksekusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengamanan yang ekstra hati-hati pada SQL statement pada database yang ada pada suatu website kita, agar perintah-perintah SQL injection tersebut dapat disaring dengan baik. Demikian hanya dengan setting server dengan benar-benar akan mengamankan e-komersi web dari serangan defense. Akan tetapi bukan berarti semuanya sudah aman sekarang. Situs e-komersi yang menggunakan Microsoft IaaS juga menggunakan database access dengan Microsoft SQL Server, di mana MS SQL Server tersebut mempunyai kelemahan yang memungkinkan seseorang tanpa akun dapat masuk dan lolos verifikasi MS SQL Server. Hal ini yang jelas dapat merugikan sekali, sebab bisa saja data sensitif seperti nomor kartu kredit seperti lainnya bocor pada saat seseorang berusaha masuk ke situs e-komersi
biasanya akan disambut dengan halaman login yang mengharuskan pemakaian memasukkan login. Halaman login yang harus menggunakan pemakaian memasukkan login, nama, dan password. Oke. Baik teman-teman, sekian dari video mengenai SQL injection. Saya Ati Aldi Mardadilah dan tim saya Aldi Firansyah, Sidik Fahmi. Ucapkan Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. next time. See you next time and close the door. Bye.